Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh rencang-rencang sedaya wonten ing channel YouTube Bunda Aris Suparmi. Wonten ing wanci menika kula badhe damel ingkung nggih rencang-rencang nggih, monggo pun pirsani sesarengan. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Bunda Aris Suparmi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat ingkung ya teman-teman. Ikuti langkah-langkah serta bahan-bahan yang diperlukan. Menika ayam utuh 1 ya teman-teman nggih. Niki pun iket ngaten nggih. Ngagem menika ngagem nganu napa besek menika pun lolos. Kemudian ini bumbu-bumbunya, bawang merah ini 200 gram ya teman-teman, serta bawang putih 50 gram. Kemudian ini kemiri 5 butir. Kemudian lada utuh 1 sendok teh. Kemudian ini daun salamnya 5, daun jeruk purutnya sekitar 3, kemudian serehnya 2 batang ya. Kemudian ini kunyit sekitar 4 cm ya teman-teman. Kemudian ini kencur sekitar secukupnya saja. Kemudian jahe juga secukupnya. Ini jahenya lebih banyak lebih bagus ya teman-teman. Kemudian ini ketumbar bubuk ya. Saya memakai ketumbar bubuk nanti sekitar 2 sendok teh. Kita siapkan teflon untuk menumis bumbunya dulu ya. Bumbunya sebelum dihaluskan ini ditumis dulu ya teman-teman, agar lebih harum bumbunya, kemudian lebih cepat masak juga. Akan beda harumnya dengan bumbu yang tidak ditumis dulu. Nah, ini sebelum ditumis saya akan saya iris dulu bawang putih sama bawang merahnya agar lebih kecil sehingga nanti waktu dihaluskan lebih mudah ya teman-teman. Kemudian ditumis juga lebih cepat matangnya. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, saya mohon bantuannya untuk like dan subscribe-nya ya teman-teman. Semoga jadi amal baiknya, semoga sehat selalu, panjang umur, barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Nah, ini kemudian ini sebelumnya saya tumis kemiri dan ladanya dulu ya teman-teman. Ditumis, setelah matang ini saya mau haluskan dulu. Nah, ini setelahnya kita menumis bawang merah dan bawang putih. Sambil menunggu bawang merah dan bawang putihnya matang, ini saya mau haluskan kemiri dan ladanya ya teman-teman. Nah, ini sekalian kunyit, kencur sama jahenya saya tumis sekalian ya teman-teman bersama bawang merah dan bawang putihnya. Kita aduk-aduk. Nah, ini sambil menunggu harum matang bawang merah dan bawang putihnya, kita haluskan kemiri dan ladanya ya teman-teman yang sudah ditumis tadi. Kita haluskan manual saja karena kalau kemiri dan lada yang utuh seperti itu kalau dihaluskan dengan blender biasanya agak sulit lembutnya. Biasanya masih kasar gitu ya. Makanya ini dihaluskan manual saja kan lebih harum, lebih sedap kalau dihaluskan secara manual. Kalau ada ini bisa ditambahkan jinten ya teman-teman, tapi opsional. Kalau ini tadi
kehabisan jintannya, jadi saya tidak memakai jintan. Nah, ini diaduk-aduk hingga matang ya teman-teman ya. Apalagi ini kunyit itu kalau tidak digoreng dulu nanti baunya seperti langu atau gimana, itu nggak enak. Lebih harum kunyit itu memang harus ditumis dulu atau bisa juga dibakar ya teman-teman. Tips memasak dengan memakai kunyit itu harus ditumis dulu atau dibakar agar baunya lebih sedap, lebih enak untuk masakan. Kita aduk-aduk terus. Nah, ini sudah mulai matang ya teman-teman. Kita matikan kompornya. Udah matang. Ini saya mau ambil kunyit, kencur serta jahenya. Ini mau saya haluskan bersama dengan kemiri dan lada tadi ya teman-teman ya. Karena kalau dihaluskan dengan chopper atau blender nanti biasanya kurang halus. Jadi ini saya haluskan sekalian bersama dengan ladanya yang utuh serta kemirinya tadi. Nah, ini bawang putih sama bawang merahnya mau saya haluskan dengan chopper. Nah, ini sekalian ulekkan kemiri dan lada serta rempahnya tadi kita masukkan sekalian di chopper. Ini sudah selesai kita haluskan. Kita mau tumis kembali bumbu-bumbunya ini ya, agar lebih harum, lebih matang dan lebih sedap nanti pada masakannya. Nih, ditumis ya teman-teman. Bilas dengan sedikit air choppernya ya teman-teman, agar bumbu-bumbu yang menempel dalam chopper itu bisa ditambahkan ke dalam bumbu, sayang kalau dibuang. Kemudian ini ketumbar bubuk ya teman-teman, saya menambahkan ketumbar bubuk 2 sendok teh ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan daun-daunnya, daun salam, daun jeruk serta serehnya ya teman-teman nggih. Dan juga dikasih laos ya teman-teman, kalau punya ada laos dikasih laos. Nih, kita masukkan air sedikit untuk membilas choppernya ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk hingga matang. Ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian ini kita masukkan santan yang agak kental ya. Ini saya memakai santan yang agak kental 500 ml, dan santan kental nanti saya tambahkan 300 ml. Ini saya menggunakan sedikit santan karena ini saya mau pakai presto ya teman-teman. Kalau pakai presto kan cepat empuk dagingnya, kemudian tidak membutuhkan air yang banyak. Lain kalau dengan panci biasa, ini ayam satu biasanya membutuhkan santan kurang lebih 1 liter sampai 1,5 liter ya teman-teman. Kalau ini saya
cuma memakai 500 santan agak kental, kemudian tambah 300 ml santan yang kental, jadi sekitar separuhnya ya teman-teman kalau memakai panci biasa sama presto. Kalau memakai panci biasa juga bisa teman-teman, tapi otomatis lama sekali ya matangnya, karena untuk mengempukkan ayam ingkung itu biasanya lama sekali. Ini saya tambahkan gula merah, gula Jawa nggih, rencang-rencang nggih, 2 biji gula merah ukuran kecil ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka manis boleh dikurangi separuhnya ya, gula merahnya boleh 1 butir saja. Kemudian ini kita masak, kita tutup hingga terdengar suaranya nanti ya, suara peluitnya berbunyi. Kita tunggu. Suara ini peluit sudah berbunyi, kira-kira 10-15 menit kita biarkan berbunyi. Setelah itu nanti kita matikan, kemudian setelah didiamkan sekitar 10-15 menit juga kita buka. Nah, kita balik ayamnya. Kemudian ini kita tambahkan santan yang kental 300 ml. Nah, ini kita masukkan. Ini saya tambahkan daun kunyit 3 lembar ya teman-teman ya. Ini opsional juga, kalau tidak ada daun kunyit boleh tidak memakai. Oh ya, ini saya kelupaan ya teman-teman. Kita tambahkan kaldu ayamnya 1 bungkus, dan tadi ditambahkan juga garam ya sebelum masuk tadi, garamnya sekitar 3/4 atau 1 sendok teh kalau yang suka asin ya. Suka agak asin boleh ditambahkan garam 1 sendok teh. Kalau kurang suka asin, setengah atau 3/4 sendok teh garamnya. Ini kita tunggu sampai berbunyi, kemudian kita diamkan. Kita tetap masak hingga 10-15 menit juga ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita diamkan hingga asapnya uapnya menghilang. Udah matang ya teman-teman. Nah, inilah teman-teman hasilnya ingkungnya ya teman-teman. Itu benar-benar santan kentalnya menggoda banget ya teman-teman. Silahkan mencoba, benar-benar gurih, mantap ya teman-teman. Monggo silahkan mencoba ya rencang-rencang nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.